Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita belajar tematik subtema 2 tentang udara bersih bagi pernapasan. Tubuh kita akan mendapatkan kesegaran saat menghirup udara yang bersih dari polusi. Namun sebaliknya, dada akan terasa sesak bila kita menghirup udara yang kotor dan tercemar. Udara di lingkungan sekitar tidak selamanya bersih. Harus ada upaya untuk menciptakan udara yang bersih. Pencemaran udara adalah salah satu penyebab kotornya udara. Menciptakan udara yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo mengamati. Jadi kita amati penyebab sakit pernapasan. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara sering disebut polusi udara. Pencemaran udara terutama disebabkan oleh bau tidak sedap, asap, dan debu. Nah, jadi itu termasuk pencemaran udara. Bau tak sedap, asap, dan debu itu termasuk polusi udara. Selanjutnya penyebab sakit pernapasan, merokok. Merokok berbahaya bagi kesehatan. Merokok mengganggu tenggorokan dan saluran pernapasan. Selanjutnya penyebab sakit pernapasan, terinfeksi kuman. Contoh penyakit yang menyerang sistem pernapasan adalah influenza, bronkitis, dan TBC. Ini adalah contoh-contoh penyakit yang terinfeksi kuman. Selanjutnya kita pelajari penyakit pernapasan. Penyakit pernapasan. Yang pertama, kanker. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru dapat menyebabkan kematian. Kanker paru-paru dapat disebabkan oleh asap rokok. Yang kedua, asma. Terjadi karena saluran pernapasan menyempit. Asma adalah gangguan pernapasan karena saluran pernapasan menyempit. Itu adalah penyakit asma. Selanjutnya yang ketiga, bronkitis. Adalah penyakit radang pada cabang tenggorokan. Itu bronkitis. Yang keempat, amandel. Amandel adalah pembengkakan pada tekak. Itu amandel. Yang kelima, TBC, tuberkulosis, adalah penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Yang keenam, penyakitnya influenza, adalah penyakit yang ditandai dengan pilek, pusing, meriang, dan demam. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Nah, ini adalah contoh paru-paru. Kalau yang hitam ini adalah contoh paru-paru perokok. Hitam berarti tidak sehat. Kalau yang ini contoh paru-paru yang sehat. Selanjutnya kita baca tentang penyakit pada sistem pernapasan. Yang pertama, faringitis. Faringitis adalah radang pada faring karena infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Nah, itu penyakit faringitis. Yang kedua, asma. Asma merupakan penyakit radang paru-paru yang menimbulkan serangan sesak napas dan mengi yang berulang. Itu asma. Yang ketiga, penyakitnya influenza atau sering disebut flu. Penyakit influenza disebabkan oleh virus influenza. Gejala yang ditimbulkan antara lain pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin, dan tenggorokan terasa gatal. Yang keempat, emfisema adalah penyakit pada paru-paru
yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang kelima, bronkitis. Bronkitis adalah suatu peradangan pada cabang tenggorokan atau bronkos, saluran udara ke paru-paru. Nah, jadi terjadinya peradangan pada tenggorokan atau saluran udara pada paru-paru. Yang keenam, asbestosis. Asbestosis adalah suatu penyakit saluran pernapasan yang terjadi akibat menghirup serat-serat asbes, di mana pada paru-paru terbentuk jaringan parut yang luas. Itu penyakit asbestosis. Yang ketujuh, penyakitnya sinusitis, merupakan penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Nah, itu penyakit sinusitis merupakan penyakit peradangan pada bagian atas rongga hidung atau disebut dengan sinus paranasalis. Yang kedelapan, tuberkulosis atau TBC. Ada penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium. Tuberkulosis yang bersifat sistemik yang dapat bermanifestasi pada hampir semua organ tubuh dengan lokasi terbanyak di paru-paru. Penyakit selanjutnya pneumonia. Pneumonia atau juga disebut dengan radang paru-paru, merupakan suatu penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus yang bertanggung jawab menyerap oksigen dan atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Yang ke-10, penyakitnya difteri. Difteri adalah infeksi pada saluran pernapasan bagian atas. Yang ke-11, rinitis. Rinitis adalah penyakit yang terjadi di peradangan pada rongga hidung sehingga hidung menjadi bengkak dan banyak mengeluarkan lendir. Yang ke-12, infeksi saluran pernapasan atas atau sering disebut dengan ISPA. Merupakan penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia bagian atas, yaitu hidung, laring atau tekak, dan tenggorokan. Nah, itu adalah berbagai nama penyakit yang terjadi pada sistem pernapasan. Sampai di sini pembelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.